Halo netizen, ini adalah BMW seri 3 facelift atau sering dibilang sebagai LCI, Life Cycle Impulse. Jadi di bulan Desember 2022 ini BMW Indonesia akhirnya meluncurkan seri 3 yang sudah mengalami facelift ya. Dan sekarang ada dua varian, 320i M Sport seperti yang kita lihat ini dan 330i M Sport Pro. Dan mobil ini lagi ada di Astra BMW Pluit. Untuk kontak person dari sales person di sini bisa lihat di description di bagian bawah. Jadi untuk pembelian unit baru, penjualan unit lama ataupun servis bisa langsung hubungi aja nomor yang ada di description tadi ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini, jadi masih sama seperti BMW kekinian, baik yang seri 3 yang sebelum facelift juga. Dan kalau yang M Sport dia ada list berwarna M di sampingnya. Dan ada 4 tombol, unlock, lock di logo BMW, buka bagasi, dan kayak menu favorit gitu ya. Dan sekarang dia juga sudah ada remote engine start, jadi cukup klik 3 kali si tombol lock ini dalam 1 detik. Jadi tek tek tek, nanti dia akan menunggu dulu sampai ada konfirmasi dengan kedipan lampu sen dan mesinnya langsung menyala, berikut dengan sistem climate controlnya ya. Dan tadi ya kalau misalnya kita lihat dia ada white carpet di bagian bawah untuk menyambut kita, dan dia juga ada fitur smart key ya, jadi atau smart entry lebih tepatnya. Jadi tinggal sentuh handle bagian dalam untuk membuka, untuk mengunci tinggal sentuh guratan yang ada di belakang sini untuk mengunci, dan sentuh lagi untuk melipat si spionas sambil agak ditahan sedikit ya. Dan kita juga bisa membuka jendela dari mobil ini dengan menahan tombol unlock, dan nanti semua jendelanya itu akan terbuka. Dan untuk menutupnya lagi tinggal tahan tombol locknya aja, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Dan ini interiornya itu berubah lumayan drastis ya, karena sekarang dia menggunakan iDrive 8 yang layarnya tuh jauh lebih besar dan menghilangkan beberapa kontrol AC. Jadi secara bentuk dashboard sih masih mirip, tapi bentuk layarnya yang gede ini membuat aura itu berbeda dibandingin yang pre-facelift ya. Tapi sisanya sih masih mirip seperti yang pre-facelift, kayak joknya untuk yang sport seperti ini. Jadi perpaduan antara kulit dengan alcantara di bagian tengah, dan ada aksen perforated juga di bagian tengah, dan ada warna M juga di bagian sini. Untuk seatbeltnya yang 330i nya itu juga ada list warna M ya, seinget gue. Jadi kalau yang 330i dia seatbeltnya balik ke 330i Sport yang dulu pertama kali keluar di 2019 ya. Pengaturannya juga elektrik untuk kedua jok depan, baik maju mundur, naik turun. Kerebahannya juga elektrik, dan ada side bolsternya. Jadi untuk bagian sini tuh bisa dikembang-kembiskan menggunakan tombol yang ada di bagian bawah sini. Ada penopang paha yang bisa dimaju mundurin secara manual juga, dan ada alat pemadam api ringan di bawah jok pengemudi ini. Oke, sekarang kita masuk aja dan kita tutup pintunya. Untuk menyalakan si mobil ini juga gampang, jadi tinggal injek pedal rem dan tekan engine start sobatan di tengah sini. Jadi walaupun udah menggunakan remote engine start seperti ini, kita harus tetap menstarter mobil ini untuk memastikan kalau kita benar-benar mau jalan. Dan seperti ini kalau udah nyala. Dan karena dia sekarang pakai iDrive 8 ya, jadi banyak bunyi-bunyi notifikasi yang baru gitu ya. Jadi lebih modern dan jauh lebih funky juga kedengarannya. Oke, sekarang kita langsung bahas ke inti dari seri 3 facelift ini. Jadi kita mulai dari setirnya, karena ini trim M Sport, dia menggunakan setir dari M yang pengaturannya masih manual sih, tilt teleskopik, tapi dia tebel gitu ya, benar-benar sporty. Dan di sebelah kiri akhirnya kita menemukan adaptive cruise control di seri 3, karena tadinya kan dia cuma di seri 7, terus turun ke seri 5, dan sekarang akhirnya turun ke seri 3. Dan di kelasnya bisa dibilang ini pertama kalinya ada adaptive cruise control di kelas small sedan premium seperti ini ya, karena seri lainnya gitu ya, di merek lain kayak kelas W206 itu belum ada fitur ini. Jadi kita bisa menjaga jarak secara otomatis dengan mobil di depan
Ataupun kita mau set pakai cruise control biasa atau mungkin pakai speed limiter itu juga tetap bisa. Ada pedal shift juga untuk menaikkan dan menurunkan gigi, dan di sebelah kanan ada audio steering switch yang masih sama seperti versi pre-facelift ya. Ada buat ganti track, volume di atas, auto telepon, menu, dan ada voice command juga. Di belakang setir ada tuas lampu sen, ada onboard komputer, dan ada adaptive LED headlamp. Yang sebelah kanan ada tuas wiper yang sudah otomatis. Dan di bagian instrument cluster ini juga sekarang tampilannya beda ya. Jadi mirip seperti mobil listriknya BMW, si BMW iX itu, yang ya takometernya seperti ini. Jadi bentuknya tuh unik gitu ya, kayak segi 6 gitu. Dan ini mengubah tampilan berkendara dari BMW yang selama ini kita kenal ya. Dan ini juga bisa dikonfigur berdasarkan mode berkendara. Kalau EcoPro seperti ini, comfort seperti ini, dan sport seperti ini. Ya sebetulnya sih mirip-mirip aja, cuma kalau di setting lebih dalam menggunakan tombol menu ini, kita jadi bisa ganti layoutnya. Dan ini kalau yang mode layout ini sih khusus untuk yang mode comfort ya, karena kalau di mode EcoPro atau mode sport tampilannya hampir mirip-mirip. Jadi kontennya bisa speedometer digital doang, ada konsumsi BBM, navigasi, tampilan peta juga bisa ditampilin, ada G-force meter, dan ada sambungan media. Jadi jauh lebih configurable dibandingin speedonya BMW yang sebelumnya ya. Ada speedometer analog juga di sini, dan ada tachometer di sebelah kanannya. Terus di bagian bawah ada fuel gauge, temperature gauge di pojokan bawah kanan, ada jam digital, gear indicator, temperatur udara luar, dan ada seatbelt indikator di bagian bawah tengah. Terus di bagian speedometer ini juga masih bisa dikonfigur lagi, jadi nggak cuman temanya aja yang dikonfigur, tapi tampilan tengahnya bisa dikonfigur juga. Kalau dulu kan dia cuman mode berkendaranya doang ya. Kalau sekarang kita bisa membedakan tampilan dari instrument cluster ini berdasarkan settingan yang ada di bagian bawah sini. Ya jadi makin keren sih. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup juga, dan ada ambient light di bagian bawahnya. Pengaturan lampunya juga sekarang pakai model yang tombol gini, ada auto headlamp, lampu senja, parking lamp, fog lamp depan hilang tapi tetap ada fog lamp belakang, ada brightness panel di dalam, dan ada laci kecil juga di bagian bawah sini. Untuk pedal, karena ini trimnya M Sport, dia sports aluminium pedals ya, jadi ada garis-garis aluminium di bagian pedalnya, dan pedal gasnya juga udah model organ. Ada footrest di sebelah kiri juga. Tuas pembuka kapas ini juga kayak BMW modern yang ditarik double untuk membuka langsung cupnya. Di bagian sini juga soft touchnya lumayan banyak ya. Di atas, di bagian sini juga ada panel empuk dengan list warna biru ini yang jahitan asli. Di bagian bawah juga soft touch. Di bagian pintu juga ada ambient light yang dia jadi tampilan peringatan seperti ini ya, kalau kita buka pintu dalam keadaan mesin menyala. Ada memory seat 2 slot, handle pintu silver, dan ada tombol central locking. Pengaturan spion di sini juga lengkap, ada pelipatan spion elektrik dengan spion yang ada blind spot monitoring system, auto up down power window di semua sisi. Dan di bagian bawah ada cup holder, door pocket, sama ada switch untuk membuka bagasi. Speakernya di bagian bawah, tapi ini yang masih BMW Hi-Fi ya, belum Harman Kardon atau audio branded kayak di 330. Di bagian pilar juga ada airbag samping, sun visor, ada cermin dan lampunya, ada card holder juga, ada mikrofon, grab handle juga ada, seatbelt nggak bisa naik turun, spion tengah auto dimming, dan lampu kabin tengahnya ini juga sedikit lebih simple ya dibandingin seri 3 sebelumnya. Kalau dulu kan dia nyalanya sampai tengah sini lampu tengahnya, sekarang dia cuma porsi tengah gini aja, jadi kayak 320i dynamic yang lama ya. Walaupun begitu tetap LED sih, jadi lampu bacanya seperti ini, dan tetap ada 2 titik ambient light di bagian tengah. Dan langsung kita bahas ke layar tengah yang ada di bagian dashboard ini, yang ini berubah total dibandingin
generasi atau versi sebelumnya ya, karena yang sebelum facelift itu kan layarnya masih iDrive 7 ya, yang agak kecil gitu. Sekarang itu layar tuh besar, mirip seperti BMW iX yang sekarang menggunakan iDrive generasi 8 atau iDrive 8 ya kita ngomongnya. Dan sekarang iDrive 8 ini jadi bener-bener menyimpan semua settingan di layar, bahkan kayak settingan AC aja kita harus masuk ke menu seperti ini. Jadi untuk ganti fan speed, arah AC itu harus masuk ke menu dulu, yang buat beberapa orang sih ini bakal ngeribetin ya, karena yang tadinya settingannya gampang tinggal atur atau pencet tombol, sekarang harus masuk ke menu dulu di instrument cluster. Tapi ya efeknya sih tampilannya jadi lebih clean ya. Untuk temperaturnya ini bisa diatur sampai panasnya itu di 28 derajat dan paling dinginnya di 16 derajat ya. Dia triple zone, jadi zona pengemudi, penumpang depan, dan zona belakang itu bisa dibedain temperaturnya. Untuk auto climate-nya juga harus dimasuk ke sini. Ada auto air circulation, terus ada buat on off AC-nya tuh dari sini. Mode AC, max AC, dan ada synchronize juga buat menyatukan semua zona AC ngikut ke settingan pengemudi. Terus dia ada navigasi juga di bagian sini, ada traffic condition, terus ada tampilan vehicle status ya. Jadi kita bisa ngecek service requirement, terus ada sisa jarak tempuhnya tinggal berapa, ada level oli mesin, ada vehicle status juga, terus ada journey data, ini kayak MID rangkuman gitu lah ya. Bahkan ada image search juga, kalau misalnya kita ada pertanyaan tentang mobil ini tuh tinggal kayak pilih aja gitu. Seperti ini. Ada tampilan personal assistant juga, jadi kayak tinggal ngomong hey BMW, I am cold. Nanti dia akan menaikkan suhunya, atau bisa ganti fungsi-fungsi lain. Hey BMW, change ambient light color to emerald. Nah, dia langsung ganti ambient light-nya. Ada navigasi juga, walaupun di mobil ini belum di setting ya navigasinya. Dan ada kayak menu tambahan gitu di bagian sampingnya sini, ada jadi kayak layar Android gitu ya. Langsung ada icon-icon kotak seperti ini, ada profil pengemudi, sambungan ke gadget, Android Auto, Apple CarPlay, radio, telepon, navigasi, ada live vehicle, system setting, interlighting, kita bisa atur ambient light-nya. Dan kalau misalnya tadi kita udah coba ambient light-nya itu berfungsi ya, bisa diganti lewat voice command, tapi kita harus ngomongnya sesuai nama-nama di sini. Jadi nggak bisa change ambient light color to blue gitu. Misalnya kita mau ganti warna biru, nggak bisa, kita harus gantinya change ambient light color to azure atau ke turquoise. Jadi kita harus ngapalin warna-warna ini, yang dimana ya nggak semua orang bisa ngapalin ya, tapi warnanya tuh jadi makin banyak dan makin cakep gitu ya. Ada yang warna citrine seperti ini, terus ada warna coral, warna flamingo ini juga cakep, kalau ala-ala pink-pink gitu, dan ada warna azure yang gue paling suka sih, birunya tuh sesuai dengan eksterior dari mobil ini. Ada owner handbook, automate habits, ini kayak sistem apa ya bisa mengapalin kebiasaan pengemudi kayaknya, tapi tergantung sistem profil pengemudi itu di set atau enggak. Terus ada climate control yang tadi, tampilan climate-nya, ada display, ini setting buat display di instrument cluster, bisa tampilin convert to speed juga, ada turn by turn navigation, dan control display di sini tuh buat setting layar tengahnya ya, setting pintu dan kunci juga bisa diatur dari sini. Driving setting, ini driver assistant. Nah, jadi untuk driver assistant ini juga harus masuk ke menu-menu di sini ya. Dan ada front collision warning, lane departure warning dengan steering intervention, lane change warning, attentiveness assistance, ada speed warning juga. Terus ada parking and maneuvering, ini buat
sensor parkir dan ada emergency braking juga. Jadi kalau misalnya kita mundur dan di belakang itu ada objek yang nggak kelihatan tapi terdeteksi oleh sensor parkir, dia akan langsung membantu mengerem supaya kita nggak nyundul di belakangnya. Cuman emang agak ngeselin juga kalau misalnya kita lagi di parkiran sama tukang parkir, kadang bisa ngerem juga. Bahkan ada emergency braking on sites juga. Jadi kalau udah mepet sama trotoar gitu ya, trotoar yang agak tinggi, itu juga bisa dibantu ngerem. Dan ada panorama view based on GPS. Jadi dia bisa menyalakan kamera 360-nya secara otomatis berdasarkan GPS. Jadi lokasi tertentu, misalnya udah deket gang rumah yang ada batu yang agak nongol, atau misalnya ada tiang listrik yang agak ngeselin gitu ya, dia akan otomatis menyalakan kamera 360-nya supaya kita nggak nubruk ya. Dan tampilannya seperti ini. Ada tampilan 3D view juga. Jadi bisa ada gesture nggak sih? Oh ya udah, pakai ini aja. Nah, seperti ini. Nah, bunyi sensor parkirnya juga jadi lebih modern lagi. Dan dia juga tetap ada reversing assistant. Jadi dia bisa mengingat 50 meter terakhir gerakan setir kita. Jadi kalau kita ketemu situasi yang agak sulit kayak jalan buntu, itu tinggal lepas setir aja, nanti setirnya akan berputar secara otomatis supaya kita bisa mundur lebih aman. Dan ada car wash mode juga nih ternyata. Kita bisa ngelurusin sama rel yang ada di mesin cuci otomatis ya, supaya nggak kelewat lajurnya. Dan masih banyak lagi sih sebetulnya settingan di sini, kayak exterior lighting, terus ada vehicle status ya. Pokoknya fitur-fiturnya tuh lengkap sekali. Tapi emang karena ini generasi baru dari iDrive ya, sebuah infotainment yang selama ini kita kenal gampang, tapi sekarang jadi banyak menunya gini, agak ngeribetin sih emang. Jadi harus belajar dulu sebelum kita berkendara dengan mobil ini ya. Tapi tampilannya jadi lebih atraktif ya, lebih modern dan jauh lebih intuitif juga. Ya, intinya begitu dari iDrive 8. Di bagian bawahnya ventilasi AC-nya ini jadi ya udah ventilasi AC doang gitu. Kalau tadinya kan ada pengaturan buat AC-nya juga, ada buat buka tutup ventilasi AC tengahnya juga. Dan tombol di bawah ini jadi lebih sepi ya, cuma tombol hazard yang berkedip ala mobil Eropa biasanya. Dan ternyata kedip juga ya di bagian sini. Kalau ngesen, oh iya kedip. Oh, unik juga. Dan ada knob volume, skip track, defogger depan dan defogger belakang. Di bagian bawahnya ada wireless charger, 2 buah cup holder, USB Type A, dan power outlet 12 volt. Di belakang sini juga jauh lebih simpel karena tuas transmisinya sekarang jadi model toggle switch gini ya, bukan tuas transmisi beneran. Dan pengoperasian tetap sama, injek rem, tarik ke belakang untuk drive, tarik lagi untuk masuk mode sport, dan mode manualnya tinggal aktifin lewat pedal shift aja. Dorong ke depan setengah untuk masuk netral, dan dorong ke depan lagi full untuk masuk ke gigi mundur. Dan untuk park tinggal pencet tombol P di belakangnya. Di sebelah kanannya ada tombol buat ngatur stability controlnya, dan ngaturnya tetap harus pakai iDrive ini ya, buat mode tractionnya doang yang mati, atau sekaligus matiin stability controlnya. Ada kamera parkir, sensor parkir, auto stop start, dan ada mode berkendaranya, ada Eco Pro, Comfort, dan Sport. Auto hold dengan parking brake elektrik. Terus di sebelah kirinya juga ada knob iDrive yang masih sama seperti iDrive 7 ya. Ada knob putar, bisa digeser kanan kiri depan belakang. Ada home, media, telepon, map, navigasi, tombol back, dan tombol option. Di tengah ada center console yang dalam, ada lampu di bagian sini, dan ada power outlet USB-C. Armrest ini juga empuk. Dan glove box soft opening dengan dalamnya yang bludru. Ada airbag penumpang depan juga pastinya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari BMW seri 3 LCI atau facelift 2022 ini. Ya, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari BMW seri 3 LCI ini. Nah, untuk di kabin belakang sih hampir nggak ada perubahan dibandingin yang pre-facelift ya. Jadi kabinnya masih lega. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada
3-4 jari di belakang sini. Ada seat back pocket juga di kanan dan kiri, serta di belakang center console ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Ada pengaturan AC belakangnya, jadi bisa ngatur suhu, ngatur AC arahnya kemana, ke muka atau ke kaki juga, dan ada auto climate mode. Ada 2 buah power outlet USB-C dan masih ada gundukan karena dia sedan berpenggerak roda belakang, jadi ada gardannya. Ada lampu baca di belakangnya sudah LED. Ada grab handle dengan gantungan baju di sebelah kanan dan kiri. Untuk jok belakang ini juga sama seperti jok depan ya, jadi perpaduan antara kulit dan fabric atau alcantara sih lebih tepatnya. Ini di bagian tengah sini ada seatbelt 3 titik juga, headrest adjustable. Yang tengah ini juga bisa didiriin seperti ini atau bisa dilipat untuk mempermudah pandangan keluar. Ada armrest juga dengan 2 buah cup holder, dan porsi tengah dari jok ini juga bisa dibuka misalnya kita mau ngambil barang di bagasi atau naruh barang yang panjang tapi tipis gitu ya. Jadi pelipatannya itu modelnya 40 20 40. Ada isofix point di belakang juga. Untuk door trim sama seperti di depan, soft touch banyak sampai ke bawah. Ada speaker, ambient light juga lanjut sampai belakang. Ada jahitan warna biru juga. Handle pintunya warna silver dan ada switch power window di sini yang ada auto up down-nya. Di bagian bawah sini juga ada cup holder dan door pocket, dan udah sih gitu aja. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk kabin dalamnya dari BMW seri 3 LCI ini. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari BMW seri 3 LCI ini. Ya masih sama aja sih. Jadi dia masih memiliki mesin 2000 cc 4 silinder dengan teknologi twin power turbo seperti versi sebelumnya. Kode mesinnya B48B20. Tenaganya juga masih sama ya, 180-an horsepower dengan torsi 300 Nm untuk yang trim 320i. Sedangkan untuk yang trim 330i dia memiliki mesin yang sama tapi tenaganya lebih besar, sekitar 250 HP dan torsinya 400 Nm. Jadi beda mappingan dan mungkin ada beberapa komponen mesin itu juga ada yang berbeda, tapi transmisinya sama. 8 speed automatic torque converter ke roda belakang. Untuk ruang mesin ini juga rapi sekali karena engine cover juga rata menyeluruh dan ya khas mobil Eropa gitu ya. Dan tetap nggak ada peredam kap mesin kayak yang versi pre-facelift. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari seri 3 facelift ini juga ya makin sporty lagi, makin baik, makin modern dibandingin yang pre-facelift ya atau yang pre-LCI. Tapi intinya sih masih mirip banget sama yang pre-facelift karena dari bentuk grillnya itu juga agak mirip, bentuk lampunya, masih bentuk luarnya itu masih mirip walaupun isinya emang beda ya. Dan karena yang si 320i nya sekarang pakai model M Sport, bumpernya itu jauh lebih sporty dengan tampilan yang banyak ventilasinya gitu loh, walaupun nggak kayak M3 yang grillnya gede banget itu ya. Andaikan M3 pakai bumper kayak gini kayaknya akan lebih oke sih ya tampilannya. Dan sekarang dia juga minim chrome ya, jadi yang di depan ini di grill itu satin silver, bukan chrome kayak yang lama. Dan dia juga tetap ada aktif double kidney grill, jadi ini lubangnya itu bisa kebuka atau menutup tergantung kebutuhan mesin dan kompresor atau kondensor AC ya. Jadi kalau misalnya nggak butuh, dia bisa menutup untuk memperhalus aerodinamika biar lebih irit lagi bahan bakarnya. Di depan sini juga ada kamera untuk kamera 360 nya dan ada radar kotak untuk BMW Connected Drive atau sistem adaptive cruise control-nya ya, selain di balik spion tengah. Dan sekarang lampunya ini juga modelnya berubah ya. Jadi kalau tadinya alis BMW itu kan dari samping ke bawah, dia sekarang dari samping ke atas. Jadi dia kayak lampu yang lama tapi dibalik gitu bentuk DRL-nya. Dan sekarang dia juga nyalanya tuh double ya proyektornya. Kalau yang lama kan dia tuh cuma sisi luarnya aja, sedangkan yang sisi dalamnya dummy. Tapi yang sekarang dia nyala dua-duanya proyektornya. Dan dia juga menggunakan BMW Adaptive LED dengan cornering lamp yang
Dia juga bisa membelok sesuai putaran setir atau bisa auto high beam tergantung kondisi lalu lintas di depan, walaupun dia belum laser light ya, kayak yang trim di atasnya atau 330i. Di depan sensor parkirnya ada 6 titik, dan di bagian samping velgnya seperti ini yang 320i. Dia palang 5 two tone dengan emblem M. Untuk ukuran bannya di sini yang 320 ini menggunakan ukuran 225 45 R18. Untuk pengereman, rem depan belakang sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan beragam safety dari mobil Eropa kayak BMW ini ya. Ada emblem M di bagian fender sini. Di bagian spion juga ada lampu sen LED dengan kamera di bagian bawahnya, dan dia tuh kayak ada shadow package gitu ya. Jadi list di kaca di bawah atau di atas itu glossy hitam seperti ini. Pilar juga glossy, nggak ada yang doff gitu. Di sebelah kanan ada tangkinya, masih sama seperti sebelumnya. Dianjurkannya round 95 tapi minimal bisa round 91. Dan di bagian belakang ini juga kalau kita lihat lampunya sih malah masih sama seperti yang lama ya, hampir nggak berubah. Dan dia juga ada rear fog lamp di sebelah kanan. Tapi yang beda banget itu di bagian bumpernya. Kalau dibandingin sama M Sport yang pre-facelift, itu nggak se-sporty ini ya. Bumpernya tuh banyak aksen hitam, walaupun aksen diffuser di tengah ini palsu, dan reflektornya tuh jadi vertikal di kanan kiri. Tetap ada 2 muffler, dan ada kamera mundur juga di bagian bawah. Emblem cuma ada emblem roundel BMW dan ada emblem 320i di sebelah kanan. Di kaca belakang ada Hammond stop lamp dan ada defogger belakang, serta antena shark fin ini juga bentuknya nggak setinggi yang lama ya, kayak ada gang di tengahnya gitu. Dan 320 ini tetap ada bagasi elektrik, tapi kick sensornya dihilangkan entah kenapa. Untuk yang 320 ini bagasi tetap sama, tetap bisa dilipat 40 20 40 dengan tarik tuas di bagian sini. Ada gantungan belanjaan di sebelah kiri, tempat penyimpanan terbuka di kiri kanan, dan ada power outletnya hilang. Kalau yang pre-facelift ada power outlet 12 volt di sini. Di sini sekarang malah nggak ada. Ya udahlah. Ada tempat penyimpanan segitiga pengaman juga di sini, dan untuk menutupnya tinggal pencet tombol di pintu bagasinya aja. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BMW 320i M Sport LCI tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Astra BMW Pullet ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.